Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nuriyani, yang terhormat juga Bapak Ibu dan seluruh staf pendidik dan tenaga pendidikan SDN-nya. Saya akan memulai PPT diseminasi aksi nyata modul 1.4 penyebaran budaya positif di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ratna Widyasuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Salam guru gerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Monggo bisa diikuti gerakan saya. Jadi, silakan berdiri. Monggo berdiri. Diikuti nanti tergerak begini. Bergerak, menggerak. Saya ya, kita mulai. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tangan kita semuanya. Lanjut, kita akan menyepakati kesepakatan forum diseminasi ini. Forum kita ini kesepakatan yang pertama, monggo. Kesepakatan yaitu apa yang akan kita jalani selama forum ini, misalnya saling menghargai atau mendengarkan pendapat. Monggo, ada yang berpendapat? Satu, Saling menghargai. saling menghargai. Dua, Mengangkat tangan sebelum menjawab. angkat tangan sebelum menjawab. Bagaimana dengan ketepatan waktu? Tepat waktu ya. Bagaimana dengan kebersihan? Menjaga kebersihan. Apabila Bapak Ibu nanti membawa sampah dari luar, membawa makanan dari luar, monggo sampahnya dibuang ke tempat sampah. Ini adalah kesepakatan forum diseminasi kita. Nah, yang pertama akan saya perkenalkan budaya positif. Inti modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiri dan menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Monggo. Diikuti gerakan dan lagunya ya. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, kita belajar tentang profil pelajar Pancasila.
Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar atau tujuan dari pembelajaran kita pada akhirnya, yaitu berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana anak-anak dituntut akan mendewasa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya kita akan membahas disiplin positif. Nah, disiplin, apa itu disiplin? Monggo ada yang bisa berpendapat apa itu disiplin? Betul, taat pada aturan. Jadi kita perilaku yang tepat, betul sekali. Ada lagi? Oke, jadi disiplin awalnya yang kita tahu adalah disiplin peraturan dan perilaku yang tepat. Sedangkan disiplin positif di sini merupakan cara untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak. Kesadaran dalam diri anak dengan menumbuhkan nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang diyakini oleh secara universal. Kalau di Indonesia seperti tadi untuk pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila.
Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan hasil kerja ini ada Ahmad Dahlan, ada Muhammad Hatta, ada Bung Karno, ada Ahmad Jamil, dan ada Raden Dewi Sarjito. Di sini juga ada Sudirman, dan di sini ada Sultan Patimura. Di sini ada Raja Dewantara, dan ini ada Sultan Sidoarjo. Di sini ada Marta Asma, ya, dan di sini ada Jenderal Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu kita pernah dengar profil pelajar Pancasila nggak, Om? Betul. Jadi profil pelajar Pancasila baru saja digerakkan atau diperkenalkan pada saat kurikulum Merdeka. Selanjutnya akan diperkenalkan yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi misalnya pada saat Bapak Ibu ada di sini, apa motivasinya? Apakah untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Jadi untuk motivasi perilaku manusia ada dua jenis motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Dorongan dari luar kira-kira berlangsung lama atau tidak? Tidak berlangsung, tidak lama. Misalnya, kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu akan dihukum menulis 10 lembar, saya tidak akan mengulangi lagi. Kira-kira berulang lagi atau tidak? Berulang, besoknya tidak mengerjakan lagi. Agak menulis hukumannya cuma menulis seperti itu. Itu untuk menghindari hukuman. Kalau untuk mendapatkan imbalan, kamu kalau mengerjakan PR kamu dapat permen. Besok lagi ketika, waduh, saya tidak bawa permen, anak-anak, bu, tidak usah mengerjakan PR. Nah, itu untuk motivasi mendapatkan imbalan. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, itu merupakan motivasi internal atau berasal dari dalam diri anak atau dalam diri siswa. Lanjut, kebutuhan dasar manusia sama juga dengan kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar peserta didik ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, inti dari kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup? Prinsip kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer kita? Sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaian yang layak, papan berarti tempat tinggal, kemudian pangan berarti makanan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yang lain bagi anak-anak, yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan itu anak-anak misalnya, saya bisa Bu kalau disuruh membuat mobil-mobilan. Dari apa? Dari kardus misalnya, atau dari frame, dari bambu. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya Bapak Ibu di sebuah di kelas, butuh disayangi apa tidak? Butuh. Bagaimana bentuk kasih sayangnya? Bagaimana bentuk kasih sayang Bapak Ibu butuh di dalam kelas kepada peserta didik? Perhatian. Kemudian peka, betul. Apa lagi? Memberikan bimbingan kepada peserta didik. Kemudian untuk kebebasan. Jadi
Kebebasan ini bukan berarti anak-anak bebas memilih pelajarannya. Kalau tidak matematika tidak mau, kalau tidak bahasa Inggris tidak mau, tapi bebas pada saat dia mengerjakan tugas. Bapak Ibu akan seperti ini. Anak-anak hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Boleh ditulis tentang ciri-cirinya, boleh digambar, boleh dipresentasikan ke depan kelas. Itu bentuk kebebasan. Kadang ada anak yang tidak mau maju ke depan kelas karena malu. Ada yang tidak mau menulis karena dia lebih senang maju ke depan kelas. Selanjutnya yaitu prinsip kesenangan. Kalau kita berangkat sekolah, kemudian berangkat bekerja misalnya dengan senang, apakah berbeda jika kita berangkat sekolah dengan tertekan? Berbeda. Jadi kita akan menyenangi, oh iya sekolahku menyenangkan. Oh iya aku bertemu dengan teman-teman yang menyenangkan. Seperti itu untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, Bapak Ibu masih ingat pada saat zaman dulu, kalau saya zaman dulu, biasanya yang tidak mengerjakan PR maju ke depan kelas, yang tidak ikut upacara hormat di depan bendera, seperti itu. Nah, pembuat rasa bersalah seperti kamu kok tidak kasihan, kamu kok bikin kecewa, nah, seperti itu. Kemudian posisi teman, pemantau, dan manajer. Ini salah satunya. Berdiri di depan kelas, berarti posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Kamu sudah membuat ibu guru kecewa, posisi apa? Pembuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan kelas. Tolong bantu Bapak Ibu guru sekali ini saja. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Sebagai pemantau. Nah, ini sebagai pemantau karena belum ada imbal balik. Nah, untuk posisi manajer, kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Misalnya, ada seorang anak yang terlambat dan sepatunya tidak hitam padahal hari itu Senin pada saat upacara bendera. Jika posisinya sebagai penghukum, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Nah, boleh dikeluarkan dari barisan. Jika posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana? Jika ada anak terlambat pada hari Senin dan upacara bendera, sedangkan sepatunya pun tidak hitam. Jika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana kita akan berkata? Contohnya. Sudah berapa kali ku ingatkan. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, jangan terlambat, bangun lebih pagi. Nah, kalau yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Akhirnya anaknya keluar dari barisan sendiri misalnya. Nah, kalau yang terakhir, kita akan bertanya dulu. Kita akan melakukan proses sebelum kita menggali motivasi internal dalam diri siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu. Kamu tahu tidak kamu salah apa? Mungkin dijawab, tahu Bu, saya terlambat. Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Nah, kita akan bertanya, saya bangun lebih pagi, Bu, tapi saya sulit Bu bangun lebih pagi. Nah, akhirnya kita akan melakukan posisi menang-menang. Bagaimana jika kamu memasang alarm? Alarmnya sampai tidak dengar loh Bu. Oke, bagaimana jika ibu yang mengingatkan? Ibu sering ke pasar loh Bu. Ada alasan seperti itu misalnya. Bagaimana jika kamu dijemput dengan temanmu? Nah itu Bu, belum pernah itu. Misalnya saya dijemput oleh teman, akhirnya dia bisa jadi dia melibatkan siswa lain atau teman lain atau tetangganya, saudaranya seperti itu. Jadi dia akan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan ini. Selanjutnya, di posisi kontrol manakah Anda sekarang ini? Bu Eni, di posisi kontrol mana? Teman. Bagaimana dengan Bu Edita? Sudah manajer? Belum?
Bagaimana Bu Gita? Penghukum. Masih berada di level penghukum. Oke, mari kita buka bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas berawal dari kesepakatan guru dan murid untuk mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Kenapa belajar harus nyaman? Sebenarnya belajar bukan siapa? Siswa. Tapi kenapa banyak siswa tidak mau belajar? Nah, kurang adanya motivasi. Bisa jadi iming-imingnya lek budal sekolah bisa ngoni. Atau kalau kalian pergi sekolah kalian tidak disuruh membantu di rumah. Seperti itu. Jadi mari kita buat anak-anak untuk menyadari bahwa belajar adalah kebutuhan dirinya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, sesuai jenjang kelas, mudah dipahami, dan mengandung nilai kebajikan universal. Kenapa kok mudah dipahami? Untuk level SD, boleh tidak ditambahkan keyakinan kelas bersama? Boleh. Jadi bukan hanya level SMP atau SMA. Karena apa? Mereka sudah tahu bagaimana keyakinan dan kesepakatan kelas itu berlangsung untuk mereka. Kalau zaman dulu ada tidak peraturan di kelas? Ada. Tapi peraturan di kelas itu tertulis sampai dimakan raya, sampai warnanya berubah. Karena apa? Dari tahun ke tahun ke tahun, bahkan 10 hingga 20 tahun tata tertib kelas berada di belakang sendiri, di pojokan tertutup sapi. Nah, kita rubah dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kenapa disepakati bersama? Karena kembali pada pilihan tadi bahwa belajar adalah kebutuhan siswa. Selanjutnya kita ke penerapan segitiga restitusi. Ada apa? Oh, jatuh. Oke, yuk masuk kelas dulu. Kan, Pak? Bu Ratna hari ini mengumpulkan kalian sudah tahu apa yang terjadi? Tahu. Kenapa Mira? Ada kejadian apa? Tadi saya dijengkel sama David dan Apakah itu betul David? betul. Kenapa kamu dijegal? Menurutmu karena apa? Kalian berdua, kalian tahu bahwa tindakan itu salah? Tahu. Kalau tindakan itu salah, jangan melakukan pada orang lain. Kalian kenapa menjegal Keira? Karena itu harus beri menjegal saat ulangan. Apakah itu betul Keira? Apakah sering David dan Zaki menjegal kamu? Betul Sasa? Oke, David, Zaki, Bu Ratna peringatkan, jangan melakukan kesalahan. David dan Zaki, apakah kalian tahu bahwa yang kalian lakukan itu salah? Tahu. Mengapa kalian melakukan kesalahan tersebut? Mengapa menjegal Keira? Karena tidak memberikan contekan saat ulangan. Apakah itu betul Keira? Iya, betul. Ya, sekarang Bu Ratna akan bertanya tentang keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh ada bullying. Betul? Betul. Jika terjadi bullying, apa yang akan kalian menerima konsekuensinya ya? Yang pertama apa? Setelah penerapan segitiga restitusi oleh guru. Tidak merasa dihakimi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya juga diajak berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Memberi saya motivasi untuk menjadi siswa yang lebih baik. Bagus, jangan diulangi lagi ya. Ya. Penerapan segitiga restitusi ini adalah win-win solution. Jadi solusi untuk menang-menang. Jadi kita tidak menyalahkan siswa, misalnya menstabilkan penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan
identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Misalnya, kasus terlambat tadi. Kita gunakan segitiga restitusi untuk penyelesaiannya. Ada anak yang terlambat pada saat upacara dan tidak memakai sepatu berwarna hitam. Bagaimana menstabilkan identitasnya? Nah, menstabilkan identitas itu menyadari bahwa siswa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu pernah terlambat? Pernah. Bapak Ibu pernah tidak berbuat sesuai aturan seperti tidak memakai sepatu hitam pada saat upacara? Pernah. Jadi kita akan menyadarkan ke anak-anak bahwa Bapak Ibu juga pernah jadi siswa. Pernah kecil, tidak ujuk-ujuk besar dan menjadi guru. Jadi pernah melalui proses bersalah, pernah melalui proses menjadi siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya, kira-kira apa kesalahannya? Nah, seperti itu. Kalau misalnya muridnya tadi yang pertama ditanya, kira-kira apa kesalahannya? Tidak mengerti. Kalau jawabannya seperti itu bagaimana? Anaknya bilang tidak tahu. Karena apa? Saya tidak merasa bersalah. Jika seperti itu, kita juga akan tetap melakukan win-win solution atau solusi menang-menang. Pada saat siswa, karena yang pertama sudah menstabilkan identitas, kita mengatakan bahwa Bapak Ibu guru juga bermasalah. Yang kedua, apa kesalahannya? Tidak tahu. Oke, kalau anak-anak tidak tahu, berarti orang dewasa yang memberi tahu bahwa terlambat itu salah. Kita katakan dulu, terlambat itu tindakan yang salah. Tapi kesalahan adalah milik semua orang. Kita kembalikan ke menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolah. Bagaimana kemarin kalau sudah kita adakan keyakinan kelas bahwa tidak boleh terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat berarti saya harus, dia akan mengatakan, dia akan termotivasi dalam dirinya. Kalau terlambat lagi saya boleh Bu, misalnya membuat pernyataan atau orang tua saya dipanggil seperti itu. Jadi dia harus benar-benar termotivasi dari dalam dirinya. Demikian, ini adalah penutup dari konsep inti modul budaya positif. Kita memahami bahwa disiplin positif akan membentuk diri siswa menjadi diri yang memiliki motivasi internal yang diciptakan sendiri dengan bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dalam menghadapi masalah atau tantangan hidup. Terima kasih. Demikian dari saya Ratna Siti. Kembali lagi, salam guru muda. Tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas.
Bingung aku. Oke, enggak apa-apa. Saya nah, Ya, aku keju. Aku keju. ini dipasang. Dipasang jatuh-jatuh. Sampai ditulis. Ya. Pokoknya separuh ya. Ya. Yang lain setelah rapat dan menyusul. Dia lagi temennya lagi. Ya. Sudah Ik. Nah, kita udah maju. Ganti aja lah. Pegang dulu. Hanifah biar maju. Pegang dulu. Pegang dulu. Biar Hanifah maju. Balon didekatkan, terus mundur, didekatkan. Oke. Yuk, mulai. Jangan langsung menulis, berpikir dulu, tidak apa-apa. Mas nulisnya yang nah. Kurang besar Jaki tulisanmu, kok ayo lo ndak iso ngelihat, ndak iso maca dari belakang. Fontnya agak besar kayak David. Ya betul, agak besar, agak besar. Ya. Iya. Enggak ada, belum.
anu dulu di apa? Ditebali biar kelihatan.
Dilarang berisik. Nah, tadi apa? Menjaga ketenangan. Nah, ini dia peraturan-peraturan di kelas yang awalnya negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Matikan dulu sebentar. Tadi sudah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 5. Yuk, yang pertama, menjaga lingkungan supaya indah dan asri, menjaga kelestarian taman. 1. Menjaga lingkungan saja, menjaga lingkungan sekolah. Lanjut, apa lagi? Berbicara sopan. Temannya disut loh. Ketika ada temannya yang berbicara, temannya disut. 3, apa? Saling menyayangi. Betul. Apa? Menyayangi. Apa lagi? Menjaga ketertiban. Kemudian saling menghargai. Oh, ini adalah keyakinan kelas 5. Untuk memperkuat keyakinan kelas ini, Ratna mau kalian maju satu persatu untuk tanda tangan. Dimulai dari absen 1, silakan tanda tangannya urut dari sini ya. Oke, silakan. Robert maju dan cari tanda tangan. Nah, ya. Lanjut. Oke. Tiga. Oke, selanjutnya Ojo mepet-mepet. Ojo naik-naik. Lanjut. Kembali ke sana. Oke, kembali ke sana, baru ke sini lagi. Oke. Diberi jarak ya, diberi jarak antara tanda tangan yang satu dan tanda tangan yang lain. Diberi jarak, tidak apa-apa. Jarak. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke, seleb begini.